106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya Tom The Titans. Dan tentunya sore hari ini di Mara Sore spesial seperti yang tadi saya bilang. Mara Sorenya ada talk aktif. Dan tentunya yang hadir di sini adalah tamu yang super spesial. Dan teman Mara yang dengerin ternyata nanti di tengah perjalanan obrolan kita nanti tiba-tiba harus melipir, jadi gak bisa dengerin lagi. Tenang, ada di YouTube-nya Mara, di Mara TV. Nanti kamu langsung intip aja di Mara TV, tapi jangan lupa di subscribe, di like, dan tentunya di komen juga. Siapa tahu kalau di komen, nanti yang jawab komentar Anda itu adalah tamu yang hadir di sini juga. Sekali lagi, langsung aja ya. Ini seperti tadi di prolog awal saya sempat cerita bahwa tamu spesial hari ini adalah Pinky yang datang. Pinky dari mana sih? Ini Pinky Squad. Yang pasti bahasan sore hari ini agak-agak menusuk saya juga. Karena ini ada sedikit fakta sebelum kita mulai ya. Ini fakta dari Kementerian Kesehatan bahwa kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Dan penanganan untuk pasien kanker yang terlambat ini ternyata menyebabkan beban pembiayaan yang makin membesar atau bengkak. Ini tentunya di periode 2019-2020. Karena untuk pengobatan kanker ternyata sudah menghabiskan pembiayaan BPJS kurang lebih sampai dengan 7,6 triliun rupiah. Dan kali ini di depan saya ada dua Pink Squad, yang merupakan penyintas dari kanker payudara. Dan mereka merencanakan melakukan satu kegiatan atau gerakan 10.000 USG payudara atau USG mamae ya, untuk melakukan pencegahan dini. Langsung aja, di depan saya ada Ibu Dokter Mariane Susanti, SPMKes, SPKGA, Pink Squad, penyintas kanker payudara. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Boleh agak deket mungkin dokter? Punten. Sekarang lebih jelas kali ya. Jelas. Nanti ngomongnya agak deket ya. Siap. Baik. Dan di sebelahnya ada Teh Lugina Cita Laksana dari Pink Squad. Ini juga penyintas kanker termuda, kanker payudara termuda. Betul Teh Lugina? Selamat sore. Selamat sore, betul ya, termuda? Betul. Waktu terdiagnosanya termuda ya. Waktu terdiagnosa itu termuda. Oke. Ngomong-ngomong apa kabar? Saya juga deg-degan banget ya kayaknya. Tapi di bawah santai aja. Di bawah santai dong. Gak usah panggil Bu Dokter kali ya. Biar jangan lebih obrolannya santai kali ya. Baik. Siap. Teh Susan dan Teh Lugina. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Ini saya langsung nanya aja deh. Karena dua narasumber ini perwakilan dari Pink Squad ya. Sebenarnya banyak member Pink Squad ini. Di Bandung atau di secara nasional atau gimana sih? Ini Teh Pink Squad teh. Kalau Love Pink sendiri ya kita bicara, Love Pink ini adalah kan organisasi nirlaba. Nah, yang uniknya biasanya kan organisasi itu ada keanggotaan nih. Nah, anggotanya Love Pink ini adalah teman-teman kita penyintas juga. Jadi kanker payudara kita memang khusus di kanker payudara. Kemudian ada juga beberapa ya pastinya teman-teman yang lagi berjuang ya, warrior juga. Jadi dari kami untuk teman-teman, jadi dari penyintas yang sudah menyelesaikan masa pengobatannya, ada yang udah 10 tahun, 15 tahun dan tadi mempunyai visi dan misi ya yang pasti ya tadi tujuannya. Dan juga pendampingan jelas tadi untuk teman-teman yang lagi berjuang ya. Dan di sini juga saya sama Ugi adalah diberi amanah untuk jadi pengurus di Korwil Bandung. Jadi sebenarnya Love Pink sendiri benar tersebar di beberapa kota di Indonesia. Pusatnya sendiri di Jakarta. Kita udah 8 tahun nih Love Pink. 8 tahun si Love Pink ini. Luar biasa. Wow. Mulai dari 2014 itu jadi badan hukum. Jadi Yayasan Daya Darah Indonesia. Nah, di sini Ugi dan saya, di sini sebagai koordinator komunitas di Love Pink Bandung ya. Dan juga jadi PIC nih untuk kegiatan pelaksanaan USG. Kalau Teh Susan sendiri sebagai ketua Korwilnya. Siap Bu Ketua. Siap Ibu Ketua. Aduh saya ngobrol sama Ibu Ketua ini. Aduh saya tuh takut kalau dibilang ketua tuh Pak. Jadi saya mungkin sama teman-teman jadi kayak
bersama ya, punya misi ya. Jadi pokoknya apapun yang namanya ketua itu memang statusnya berat sekali. Iya, itu amanah ya, Kang ya. Iya, betul. Berat. Tapi ngomong-ngomong kanker payudara, ini saya agak pribadi nanyanya, nggak apa-apa ya. Kalau dari Teh Susan dulu mungkin. Teh Susan, kalau boleh tahu, kapan sih terdiagnosa kanker payudara ini? Kalau udah ditanya gitu, saya langsung tarik nafas. Tapi saya udah minta maaf sebelumnya Udah dimaafin kan, udah lewat ya fasenya ya Kang ya. Jadi pertama cerita itu di 2017 di bulan Oktober tuh. Awalnya tadi kebetulan saya rutin sadari ya. Mungkin teman-teman di sini nanya sadari itu apa sih gitu kan, periksa payudara sendiri. Sadari periksa payudara sendiri. Itu yang biasa kita edukasi teman-teman untuk rutin dilakukan di rumah di setiap setelah menstruasi, di hari ke-7 sampai 10 dari awal menstruasi dihitungnya. Setiap setelah menstruasi. 7 hari setelah mens. Dihitung dari pertama mens. Oh, oke. Ya, dari hari pertama, hari ke-7 sampai 10-nya kita biasa periksa. Nah, cerita saya tuh saya lagi mandi nih Kang, terus saya periksa, diraba semuanya, ketemu benjolan di arah jam 5 payudara kiri. Nah, itu masih lumayan kaget, terus kayak tapi akhirnya saya coba untuk bikin appointment untuk USG. Dan di USG waktu itu masih FAM, masih jinak. Terus aktivitas normal biasa, tapi satu waktu tiba-tiba ada nyeri tiba-tiba yang terus menerus intermittent dan mulai mengganggu aktivitas. Terus akhirnya atas saran teman ya kontrol lagi untuk second opinion ke dokter radiologis, dan benar dalam 1 bulan, Oktober November, dalam 1 bulan itu sudah berubah ke arah keganasan. Oh iya. Kalau misalnya nggak dicek, kebayang udah. Yang pertama dan kedua tertaruhlah apaan ya, udah cek aja deh. Itu 17 November dicek yang kedua. Itu udah membesar lebih dari, penambahannya sekitar 2 cm. Jadi total 6 cm. Cepet sekali. Banget. Dan perubahannya udah signifikan ya Kang ya. Berubah yang asalnya jinak bagus bentuknya, ini udah berubah ke arah jelas sekali keganasan. Tidak berbentuk, terus cepat. 1 bulan. Ya, nah tadi ngobrol-ngobrol nih kan ada beberapa orang, itu ada sakit nggak sih gitu kan? Pas saya itu adalah sakit. Sementara angka itu 5% kasus kanker payudara itu ada nyeri, 95% tanpa nyeri. Kebayang nggak? Yang tanpa nyeri. Kalau kita tidak sadari, tidak juga tadi ada sadanis. Tadi kan saya langsung sadanis. Maka tadi saya bilang saya langsung USG payudara. Itu adalah sadanis, periksa payudara secara klinis. Jadi itu adalah deteksi awal. Alhamdulillah ya, setelah itu di biopsi diketahui memang ke arah keganasan. Dan akhirnya diangkat ya semua payudara kirinya. Sebelah kiri. Selalu ya Gia, kalau kita sudah ditanya bisa, kemudian cerita, walaupun sebenarnya nggak ada masalah sih ya, tapi kadang-kadang tarik nafas dulu, setelahnya pun agak sedikit dan proses ya tadi perjalanannya kemo itu, terus kemudian ini lebih detail lagi, tapi nanti kita akan bahas. Siap. Saya penasaran juga sama Teh Lugina yang katanya termuda. Teh Lugina, kapan terdiagnosa kanker payudara dan di saat usia berapa pada saat itu? Sama, mirip sama dokter Susan 2017, tapi aku duluan. Aku bulan September 2017. Teh Susan Oktober. Itu usianya waktu itu masih 24 tahun. 24 tahun. Dan saat itu masih kuliah atau sudah selesai? Ternyata udah selesai, tapi memang lagi kerja. Lagi kerja. Terus lagi sibuk marching band juga kan. Marching band. Ya, lagi sibuk lah organisasi. Nah, waktu itu kalau aku sih ada benjolan, itu sekitar bulan April 2017, itu di bawah ketiak. Ya, sebelah kanan. Agak jauh dari payudara, mohon maaf. Agak jauh ya. Nah, tapi waktu itu jadi aku dipermainkan sama benjolan ini. Jadi berani-beraninya dia mempermainkan. Nah, jadi kadang ada, kadang enggak gitu. Dia hilang-hilangan. Nah, sama aku juga ceknya di saat setelah menstruasi itu aku selalu sadari juga. Nah, aku gak curiga karena emang benjolan ini tuh kadang ada, kadang enggak. Setiap aku cek, nah nggak curiga, terus dia diamin cuma 5 bulan aja, ke bulan September ternyata udah membesar. 5 bulan, terus
yang kagetnya itu tuh kerasanya memang udah keluar cairan. Aku habis sholat maghrib terus mandi dari nipelnya keluar cairan, itu kayak betadine warnanya. Darah gitu dong? Mungkin orange ya agak orange gitu. Nah kaget kan, langsung dari situ langsung cek ke rumah sakit, langsung dibawa gitu ke rumah sakit, kontrol langsung USG semua. Terus dokter bedah umumnya bilang ini kemungkinan ganas. Waduh. Ini kemungkinan ganas. Jelep gitu ya. Langsung jelep gitu malam itu juga kan. Terus jadi gimana dok? Aku bilang gitu. Terus dokternya bilang ini kemungkinan harus diangkat payudaranya katanya gitu. Tapi kalau bisa saya sisain. Dokternya masih bercanda gitu. Terus ya udah gimana baiknya aja. Nah bulan September itu 21 September operasi pengangkatan payudara yang sebelah kanan. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang sehat. Dan ini sudah melewati masa 5 tahun. Ya, tadi juga baru kontrol insyaallah. Dan Teh Susan, Teh Lugina juga ini sudah lewat 5 tahun. Rasanya plong banget ya. Plong banget. Oke. Teman Mara jangan kemana-mana karena nanti kita akan bedah lagi seperti apa, bagaimana, dan tentunya di 10.000 USG payudara ini akan seperti apa juga nanti akan kita tanya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan tentunya bareng sama Pink Squad dari Love Pink. Ada Dr. Susan dan Teh Ugi. Teh Lugina dipanggilnya Ugi. Oke. Biar lebih akrab. Dr. Susan dan Teh Lugi sore hari ini dari Love Pink Korwil Kota Bandung ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit yang masalah penyakitnya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu soal Love Pink. Karena saya penasaran. Awal terbentuknya komunitas kanker payudara ini tadi cerita dari tahun 2014 ya? 2014 resmi jadi badan hukum ya. Yayasan resmi jadi badan hukum daerah Indonesia. Tapi kalau awal banget nih, Love Pink itu 2012. 2012. Ya, siapa ya foundernya? Foundernya itu ada 2 orang nih, penyintas juga yang saat itu lagi berjuang. Dari Bandung? Dari Jakarta, Mbak Madelina Mutia dan Ibu Santi Persada. Jadi mereka sama-sama sepertinya waktu itu memulai untuk berkegiatan dengan misi yang sama, untuk pengen membantu, mendampingi nih teman-teman yang juga saat itu mengalami sama ya, hal yang sama. Betul. Dan akhirnya berkembang terus anggotanya, dan akhirnya di 2014 tadi menjadi satu badan hukum dengan nama jadi Yayasan Daya Dara Indonesia. Yayasan Daya Dara Indonesia gitu. Jadi kemudian berkembang keanggotaannya dan luar biasanya nih terus bertambah karena kan jumlah anggotanya berapa? Kalau bertambah itu? Kalau kemarin dari terakhir itu bisa sampai 5.000 ya. 5.000 gitu. Tapi kan seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Kan kami tidak mengikat ya kalau keanggotaannya ada yang datang, ada yang sudah sembuh ya. Gia balik lagi untuk melakukan aktivitas. Tapi di sini kita punya grup ya Gia untuk pendampingan. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp untuk pendampingan teman-teman yang berjuang. Nah, Love Pink sendiri akhirnya berkembang tadi dengan 5.000 dan sebenarnya tentu suatu organisasi atau itu pasti punya misi visi ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya punten mau nanya, maaf dipotong. Kalau bicara 5.000 itu seluruh Indonesia. Yang terjauh itu ada di kota mana? Kita cerita ada 9 kota sekarang. Sekarang ada 9 kota. Boleh disebutin nggak? Masih ingat nggak? Dari ini ya cerita dari sebelah timur atau dari barat boleh? Ya. Oke, boleh. Dari barat ya, dari kita barat. mulai dari Padang, Palembang, Pekanbaru. Kemudian kita masuk ke ada ini Banjarbaru, Kalimantan. Kemudian Jabotabek, kita terus Bandung. Kemudian ada Yogyakarta, Jember, terakhir Timur, Manado. Makassar belum ada. Belum. Makin ke timur lagi belum ada. Manado gitu belum. 9 kota ya. Iya, betul. 9 kota. Kalau boleh tahu yang terbanyak di kota mana nih? Jabodetabek udah pasti mungkin ya. Enggak ya juga? Pasti, tapi kalau dari tingkat aktivitas kegiatan kami sangat kagum dengan Korwil di Yogyakarta. Yogyakarta. Itu anggotanya untuk WA grupnya banyak sekali, tapi juga
yang jadi motivasi kita adalah juga Jember. Itu Jember aktif sekali pengurusnya untuk mengedukasi, menyebarkan tadi deteksi dini kanker payudara. Jadi luar biasa sekali. 9 kota dan Jabodetabek dan di Jember, Jogja ya. Ya bukan berarti di yang barat atau yang tadi di Palembang, Pekanbaru itu bukan berarti tidak ada kegiatan, tetap ada. Tapi mungkin nggak sebanyak yang Jember dan Jogja gitu. Semuanya sama ya, kita punya program yang programnya ya. Betul, untuk tadi program sendiri Lovepink ada beberapa ya. Ya ada bisa mulai dari Pink Talk, ada Pink Fan, terus ada yang tadi untuk Pink Visit juga. Pink Visit, Pink Visit itu gimana tuh? Mengunjungi atau saling temu wajah gitu, kita ngumpul, ada pertemuan semua pakai baju pink, terus kita diskusi cerita. Kalau Pink Visit ini kita pasti berangkat dari tadi ya misinya ya. Kita ada memberikan support moral untuk teman-teman yang mungkin tadi yang pertama awal bingung nih harus ngapain dulu, kan pasti kaget atau shock. Nah, kadang dari kita dari di Pink Visit itu adalah pendampingan secara support moral untuk ayo bisa gitu loh untuk jalanin tahapan-tahapan gitu. Nah, itu Pink Visit, dan tadi pasti Pink Talk yang tadi ya, programnya yang edukasi. Iya. Kita edukasi. Kalau dari tiap kota ini ada grupnya juga nggak yang berbarengan, yang rutin misalnya sebulan sekali kita ngumpul di kota ini gitu. Itu kan bagian dari refreshing juga, mungkin bikin bahagia juga. Ya itu yang kita rutin. Pernah nggak? Lovepink ini punya satu program yang dimana mungkin Kang Tomtom tahu ya, ada Breast Cancer Awareness Month di bulan Oktober. Nah, biasanya nih di Lovepink punya program Indonesia Goes Pink. Nah, di situ teman-teman Indonesia Goes Pink. Jadi satu hari itu semua peserta itu dengan berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan tuh pakai baju pink semuanya. Ada fun walk, ada kayak dance, zumba bareng dan biasa kita ngumpul di situ ya dari Korwil, terus teman-teman dari yang memang mau dari Indonesia mau hadir di Jakarta. Itu di Jakarta. Ya, kalau di kita sendiri biasa kita ada ya di setiap Korwil itu ada untuk kumpul survivor, kayak beberapa waktu lalu ada di Yogyakarta survivor kumpul. Jadi kalau banyak sekali program. Kalau ngumpul-ngumpul gitu lebih banyak sukanya atau dukanya sih? Sukanya sih. Sukanya dong. Oke. Jadi lebih happy kan? Lebih happy. Tentu pasti. Lupa sama apapun itu. Lupa kalau kita pernah sakit, dan lupa kalau kita sendirian nasibnya yang hanya meratapi. Oh gitu. Itu pasti. Dan akan lebih seneng ngumpul terus ya? Iya. Pastinya kita berdua aja udah happy gitu kan kalau ketemu. Jadi ini salah satu yang mungkin membuat Teh Susan dan Teh Ugi juga untuk mau bergabung aja gitu. Atau waktu itu memang ada panggilan hati aja. Bergabung itu setelah 5 tahun atau pada saat dulu udah setahun terus gitu bergabung di Lovepink ini? Kalau cerita awal kenal Lovepink ya, dulu saya itu bersyukur sekali dikenalin oleh salah satu orang tua pasien di Jakarta dengan Mbak Mutia, foundernya langsung. Jadi di situ kayak ada ya gitu loh, ada satu kumpulan teman-teman komunitas yang ternyata iya nih, dan ada contoh nih Kang, jadi memang dia bisa survive 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jadi motivasi gue juga harus bisa gitu kan. Nah jadi terus di situ ya lebih utama sih nggak merasa sendiri, terus kalau ada momen-momen ini kok rasanya kayak gini, nanti ada dari ini kayak gini-gini, jadi dan yang utama waktu itu di momen terendah sih Mbak Muti bilang ayo San bisa, dan di situ akhirnya alhamdulillah bisa selesai gitu loh sampai luar biasa sekali. Jadi, kerasa sekali manfaat karena positive vibes ya dari teman-teman di sana tuh luar biasa energinya. Dan itu energi yang seperti itu justru yang bikin kita jadi kuat dan positif dan insya Allah sembuh. Luar biasa. Teman Mara, sekali lagi tadi di awal saya sempat bilang sebelum mereka datang, kalau mau tanya-tanya mangga tinggal WhatsApp langsung di 0811244167 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg, karena nanti mereka akan langsung jawab ya. Silakan, sudah dibuka dari tadi. Kata ibu produser juga tadi udah ada beberapa WhatsApp yang udah masuk, tapi nanti akan saya bacakan. Nah, sekali lagi, kegiatan rutin atau campaign yang paling sering dilakukan oleh Lovepink. Paling sering nih, selain ngobrol di grup lah, bagi-bagi info, bagi cerita, tapi kegiatan atau campaign sesuatu yang paling sering. Pink Talk. Pink Talk. Pink Talk itu adalah tadi ya program edukasi kita. Jadi kita memberikan wawasan tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi
perempuan-perempuan itu aware ya. Kayak tadi kita ngobrol sebentar, apa sih sadari? Nah, dengan kita memberikan pink talk ke perempuan atau wanita-wanita, berharapnya mereka jadi agent. Dari misalnya tadi sampaikan aja ke ibu produser. Nanti ibu produser cerita nih sama temannya, ini sadari dan satu dan terus. Dan itu yang kita upayakan menjadi program untuk betul. tadi deteksi dininya. Jadi itu paling sering ya gitu loh. Padahal ini kalau program ini masuk ke setiap kecamatan di puskesmas atau posyandu, ini mungkin sesuatu sebenarnya, karena kalau tiap kecamatan di Kota Bandung aja itu kita bisa masuk untuk program Love Pink, menurut saya itu sangat bermanfaat, karena kegiatan posyandu itu selalu ada setiap minggu, kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu atau Senin, Selasa, Rabu atau Selasa, Rabu, Kamis itu ada untuk suntik gratis balita. Tapi kalau disisipkan dengan informasi itu menurut saya lumayan efektif tuh, karena itu nanti setiap RT RW pasti bakal tersampaikan informasinya. Mungkin sudah melakukan itu juga. Itu jadi program kita. Jadi program. Untuk pendekatan ke kader-kader PKK ya, ya kader-kader PKK. Mantap. Jadi sebagai koordinator komunitas itu masuk di program kami untuk mudah-mudahan ya. Karena di kecamatan saya atau di RT RW saya belum ada informasi ini. Ini harus dicatat. Mudah-mudahan bukan hanya anak-anak yang disuntik imunisasi, tapi informasi Sadanis itu paling penting, karena saya tahu banget rasanya seperti apa. Dan ini informasi bukan hanya untuk para wanita, tapi ini untuk para pria juga untuk bapak-bapak juga, karena paling tidak si suami ini harus mengingatkan kepada pasangannya, Bu, coba sadari, kalau enggak biar bapak yang ngecek. Gak apa-apa gitu. Apa-apa. Tapi benar, itu benar banget loh. Bener, bisa boleh sekali untuk dilakukan dengan pasangannya. Oh iya. Dan perlu diingat kan? Dan ternyata angka kanker payudara juga sekarang di pria sudah ada persentase angka kejadiannya. Dan tadi ya, kita lagi mau coba untuk teman-teman pelajar. Karena kan ternyata angka kejadiannya juga sekarang sudah Ugi yang ngalamin sendiri di usia termuda ya, 20 dan bersyukurnya Ugi melakukan sadari gitu kan, terdeteksi dari awal dan survive gitu kan, angka harapan hidupnya jadi lebih tinggi ya Kang ya, jadi sekitar 98%. Coba kalau dideteksi udah diagnosis lebih lanjut ya gitu loh, jadi angka harapan hidupnya lebih rendah di 27%. Nah itu yang kita mau coba bantu di situ Kang. Agak ngeri juga kalau bicara ada yang termuda ya, itu waktu tahun 2017. Bicara teknologi, makanan, mungkin kalau sekarang bisa ketahuan, mungkin usia bukan 24 lagi, bisa 22, 21, ya, kita nggak pernah mungkin tahu. Belasan mungkin. Agak ngeri, serem ya kalau bahas ini, tapi ini sesuatu yang bermanfaat mudah-mudahan. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti kita akan bahas juga lebih detail, apalagi nanti ada program yang 10.000 USG payudara. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi.